Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hinda Khairunisa, Latifah Ayu Lanjani, Muhammad Iwan Yusufi, Muhammad Rahmatullah akan mempresentasikan mengenai kurikulum 1968 dan 1975. Adapun beberapa hal yang akan kami bawakan, yaitu pengertian kurikulum, karakteristik kedua kurikulum, kekurangan dan kelebihan, perbedaan kedua kurikulum. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Selanjutnya karakteristik kurikulum 1968 dan 1975. Ada beberapa hal mengenai karakteristik kurikulum, yaitu orientasi kecenderungan kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1968 yang memiliki kecenderungan berbasis materi. Materi pelajaran dengan pengelompokan suatu pelajaran yang berbeda yang dilakukan secara korelasional. Yaitu yang dimaksud adalah mata pelajaran yang satu dikorelasikan dengan mata pelajaran yang lain, walaupun batas demokrasi antara mata pelajaran masih terlihat jelas. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Pengorganisasian mata pelajaran secara korelasional itu berangsur mengarah kepada pendekatan pelajaran yang sudah terpisah-pisah berdasarkan disiplin ilmu pada sekolah-sekolah yang tinggi. Kemudian kurikulum 1975 menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid di dalam menyusun rancangan kegiatan belajar mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Selanjutnya adalah tipe atau bentuk organisasi. Pada kurikulum tahun 1968 memiliki sifat yaitu correlated kurikulum atau kurikulum gabungan, yang artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutannya. Jumlah pelajarannya adalah 9 yang memuat hanya mata pelajaran pokok saja. 8 bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat atau hanya memuat mata pelajaran yang pokok-pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Sedangkan kurikulum tahun 1975 memiliki sifat yaitu integrated curriculum organization atau jumlah mata pelajaran berdasarkan tingkatan. Misalnya seperti sekolah dasar mempunyai satu struktur program yang terdiri dari 9 bidang studi, termasuk mata pelajaran PSPB. Pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat digabung menjadi satu dengan nama ilmu aljabar, dan ilmu ukur digabung menjadi satu dengan matematika. Sedangkan SMP dan SMA mempunyai 11 bidang studi. Penjurusan di SMA dibagi menjadi 3, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Penjurusan dimulai kelas 1 pada permulaan kelas 2. Yang selanjutnya adalah jenis program. Jenis program pada kurikulum tahun 1968 lebih mendekatkan pada strategi dalam perencanaan yang berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Suatu pendekatan yang direncanakan untuk sebuah pembelajaran mungkin dalam proses pelaksanaannya menggunakan beberapa metode. Demikian pula suatu metode dapat digunakan untuk merealisasikan beberapa pendekatan.
Pendekatan yang digunakan dalam periode kurikulum 1947 hingga 1968 merupakan pendekatan yang berorientasi pada mata pelajaran. Dalam pendekatan mata pelajaran ini terdapat sistem pembagian tanggung jawab di antara masing-masing guru mata pelajaran. Misalnya, guru yang mengajar biologi di SMP atau SMA hanya bertugas mengajar biologi saja. Sekalipun seorang guru bertanggung jawab mengajar sejumlah mata pelajaran sekaligus, guru tersebut mengajarkannya secara terpisah dan tidak kolerasikan satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada kurikulum tahun 1975 memiliki tujuan merumuskan pendidikan berkenaan dengan ketiga aspek manusia, yaitu mental, moral, dan agama. Program pendidikan umum yang wajib diikuti oleh semua peserta didik, yaitu pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan pendidikan kesenian. Sedangkan program pendidikan akademis yang wajib diikuti oleh peserta didik yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Program pendidikan keterampilan terikat yaitu praktik pendidikan kesejahteraan keluarga, teknik, jasa, agraria, maritim, industri, dan kerajinan. Pendidikan keterampilan yang tidak terikat atau bebas yaitu praktikum ilmu alam, praktikum ilmu hayat, konversasi diskusi, olahraga prestasi, kesenian, dan usaha kesehatan sekolah. Next. Sedangkan tujuannya dari kurikulum 1968 adalah pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, secara jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Sedangkan pada kurikulum tahun 1975 memiliki tujuan untuk merumuskan, menjadikan, membentuk sebagai manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menimbulkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk bahan kajian di kurikulum tahun 1968, di SD untuk pertama kalinya dituliskan mata pelajaran pendidikan kesenian, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari. Di SMU, mata pelajaran menggambar tangan dan menggambar mistar. Tahun 1970, pengaruh AS menguat. Pendidikan seni difungsikan untuk mengembangkan potensi kreatif sehingga pendekatan ekspresi kreatif. Profil guru dipermasalahkan. Seniman atau guru yang berkemampuan seniman menurut Sernas di ITB tahun 1969. Hasilnya, guru seni adalah guru yang mampu membimbing kegiatan seni yang ada di sekolahnya. Untuk di kurikulum tahun 1975 ini terjadi perubahan yang menyeluruh kepada mata pelajaran ekspresi yang sebelumnya dikenal dengan mata pelajaran menggambar dan seni suara. Pembaruan ini dilakukan dengan mengganti nama mata pelajaran itu menjadi pendidikan kesenian. Sedangkan isi dari bidang pendidikan keseniannya merupakan penggabungan pelajaran menggambar dan seni suara, ditambah sub bidang studi lain, yaitu seni tari dan seni teater. Next. Untuk alokasi waktu pada kurikulum 1968, yang pertama untuk kelas 1 dan 2, yaitu 28 jam pelajaran dengan masing-masing jam pelajaran 30 menit. Yang kedua untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, dengan 40 jam pelajaran masing-masing jam pelajaran, yaitu 40 menit. Di tahun 1975, alokasi waktu kurikulumnya yaitu jam pelajaran seminggu 36 jam dan 42 jam. Dan disarankan juga agar setiap pelajaran hendaknya diberikan dalam 1 jam pelajaran saja untuk 1 minggu, melainkan antara 2 jam dan sebanyak-banyaknya 3 jam pada setiap pertemuan. Next.
Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1968 dan 1975. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1968. Kelebihannya yaitu kurikulum 1968 dibuat untuk diterapkan secara nasional sebagai pedoman pendidikan dan penerapannya diberi kebebasan kepada setiap daerah sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah tersebut. Yang kedua, kurikulum 1968 telah dikembangkan secara otonomi, yang berarti semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang ketiga, sistem pembelajaran di ruang kelas diserahkan kepada guru, asal tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang keempat, kurikulum 1968 berupaya mendorong pengembangan setiap daerah dalam hal kreativitas dan persaingan kompetitif, baik sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Yang kelima, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada tamatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Kekurangannya yang pertama yaitu muatan materi pada masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis. Yang kedua, mata pelajaran belum terikat erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1975. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki orientasi pada tujuan. 2. Mengarah pada pembentukan perilaku siswa. 3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Menggunakan pendekatan psikolog. 5. Menekankan efektivitas dan efisiensi. 6. Menekankan fleksibilitas yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program. 7. Memiliki prinsip yang berkesinambungan. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dengan pelaksanaannya di sekolah. 3. Isi kurikulum terlalu padat. 4. Kurang berkembangnya potensi daerah karena tujuan kurikulum ini bertujuan sentralistik. 5. Kurikulum ini berorientasi pada guru yang menjadi pusat pembelajaran. 6. Kreativitas murid yang sulit berkembang karena guru sebagai subjek. Next. Perbedaan kurikulum 1968 dan 1975. Yaitu yang pertama, kurikulum 1968 bertujuan agar pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pembelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Sedangkan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang mempengaruhinya adalah konsep ini di bidang manajemen yaitu MBO atau bisa disebut dengan manajemen by objective. Setiap mata pelajaran yang berkembang pada kurikulum 1968 lebih dipertegas lagi. Metode, materi, dan tujuan pengajarannya tertuang secara gamblang dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, serta adanya penjurusan IPA, IPS, bahasa di jenjang SMA. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.